Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini tanggal 11 Mei 2020 yang bertepatan di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk saling berbagi, saling menasihati, mengamalkan ayat wa tawassaw bil haq, walaupun dalam keadaan pandemi corona dan kita sekarang sedang terkarantina di rumah, tapi tidak menghalangi kita untuk saling nasihat menasihati, menuntut ilmu, majelis taklim dengan online seperti ini. Saya Hendra Ubay, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kali ini kepada kita semuanya untuk memberikan kajian online kepada Ikatan Istri Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang. Dan pada kali ini di jam 15.30 sampai selesai kita akan membahas apa yang harus dilakukan orang tua di rumah kepada anak-anaknya ketika kondisi pandemi gini. Kan semuanya serba online nih sekarang. Sekolah online, dikontrol dari rumah, ya kan? Berarti ada tugas orang tua yang double. Yang awalnya ngantarkan anak sekolah dan anaknya diajari gurunya di sekolah. Tapi sekarang orang tua fungsinya Masya Allah sebagai guru juga. Nah, di sini kita melihat bahwa tugas guru begitu berat di sekolah itu, dan kita kebanyakan memandang sebelah mata bagaimana para guru di sekolah mendidik anak kita. Tidak benar dikit kita marah-marah, kita nggak terima, mungkin sebagian dari kita gitu. Namun perlu kita ketahui bahwa ada langkah konkret yang harus kita lakukan ketika pandemi begini. Diapakan anak kita kira-kira agar betul-betul mendapatkan manfaat yang luar biasa? Kebersamaan dengan anak di rumah tentu saja menjadi masa emas bagi kehidupan kita. Karena ingatlah, wahai ibunda terutama, Anda adalah madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah utama bagi anaknya. Sehingga yang namanya madrasah atau yang dikatakan sebagai sekolah itu tugasnya mendidik, yang seharusnya kalau kita kembali ke dalam konsep Islam tugas ngajari anak itu adalah tugas orang tua, terutama ibu, dan yang kontrol kurikulumnya adalah ayah, karena ayah adalah sosok kepala sekolah dan sosok manajer di dalam rumah tangganya. Mungkin ayah lebih sibuk di luar untuk bekerja mencari nafkah ke kantor OJK, atau setelah itu ada upaya lain untuk menambah pendapatan keluarga. Ya memang begitu fitrahnya laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena memang laki-laki sebagai pemimpin wanita, dan mereka harus wa anfaqu min amwalihim. Mereka para suaminya panjenengan harus apa? Harus menafkahkan sebagian hartanya kepada istri, begitu. Nah, ini merupakan bentuk harga diri seorang suami, dan bagi seorang istri kita support, kita doakan, kita dukung dari rumah, dan kita selalu menjadi tempat keluh kesahnya suami, gitu. Baik ibu-ibu, anggota Ikatan Istri OJK Kota Malang yang berbahagia, barakallahu fikunna. Kita ngomong-ngomong masalah pandemi corona yang mengharuskan seseorang harus di rumah. Sebagian mungkin yang punya pekerjaan dan gaji tetap bekerja dan tidak merasa banyak terusik dengan pendapatan. Ya, ini dirasakan betul bagi ibu-ibu yang suaminya pekerjaannya memiliki gaji yang tidak tetap.
Mungkin ada salah satu usaha yang tidak terdampak, namun ada salah satu usaha yang terdampak. Bagaimana dengan orang-orang yang sebagaimana tukang ojek dan lain-lain yang terdampak? Mungkin seandainya kita di posisi itu, panjenengan di posisi itu, ibu-ibu sebagai istri suami yang tidak punya gaji tetap, mungkin panjenengan nggak sanggup. Tapi kita perlu bersyukur kepada Allah. Yang pertama dilakukan di masa pandemi ini adalah bersyukur kepada suami. Itu yang pertama, bersyukur kepada suami. Tentu saja di sana ada rasa syukur kepada Allah, itu yang paling utama, yang tidak bisa kita lewatkan. Karena di dalam hadis Nabi SAW yaitu dikatakan di sana, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, tentu saja kita ucapkan kepada suaminya panjenengan, terima kasih suamiku, kita apresiasi mereka, kita doakan, kita dukung, tidak banyak curiga, kita bantu memanage keuangan suami, begitu ya Bu ya. Nah, sehingga membawa hawa positif bagi suami ketika bekerja. Itu berhubungan loh dengan lancar tidaknya rezeki ya. Dulu kan sudah punya gaji tetap suami saya, berarti kan dijamin. Loh, siapa bilang? Mungkin ada orang punya gaji tetap 20 juta misalnya, tapi bisa jadi Allah muji bahwa ada pengeluaran di bulan itu yang sebanyak 25 juta, begitu. Dan sehingga hal ini tidak bisa semena-mena menjamin hal itu. Maka kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna mata'an bil ma'ruf. Allah berfirman, dan kewajiban ayah adalah memberi makan, itu yang pertama, dan pakaian yang kedua, kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Masya Allah, suaminya panjenengan telah mengamalkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 233. Jadi di sini kita belajar bahwa kewajiban memberikan makan dan pakaian. Nah, dan itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh suaminya panjenengan. Dan perlu kita bersyukur, suaminya panjenengan telah berjuang untuk mendapatkan pahala yang besar. Apa itu pahalanya? Coba kita simak hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Harta, dinar maksudnya harta wis duit itu ya. Harta yang diinfakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi rabbah. Wa dinaru tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinaru anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dan termasuk ada dinar yang digunakan untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya besar loh. Dan Nabi menyebutkan ini. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kau nafkahkan untuk keluarga, mana yang lebih besar pahalanya? Ya, untuk di jalan Allah, fisabilillah, mungkin untuk biaya jihad atau apapun itu, membiayai dakwah, membiayai operasional masjid, kemudian memberikan sedekah kepada orang miskin, kemudian termasuk di dalamnya disebutkan perkara-perkara yang lain. Dan untuk nafkah keluarga, mana yang lebih besar pahalanya? Kata Nabi SAW, yang lebih besar pahalanya adalah menafkahkan uang suami kepada istrinya untuk keluarganya. Masya Allah, kita apresiasi suami-suaminya panjenengan. Dan jangan lupa setiap pulang kerja, suamiku terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah membalas jasa-jasanya panjenengan telah menafkahi kami, begitu. Nah baik, itu insya Allah di masa karantina ini akan semakin mengeratkan hubungan suami istri, rasa cintanya akan semakin eratnya. Karena apa? Karena istrinya mensupport, istrinya mengapresiasi dengan berterima kasih kepada suami, selalu bersyukur kepada suami. Ingat, surganya istri itu sebenarnya mudah,
Kenapa kok menjadi sulit? Ini kan aneh. Surganya istri cuma menjaga sholatnya 5 waktunya itu, menjaga puasa di bulan Ramadannya, dan taat kepada suami, itu sudah kemudian akan ditawari oleh Allah masuk surga dari pintu manapun. Kan gampang, itu satu pintu. Tapi kenapa aktsaruha finnar, kata Nabi SAW, kebanyakan wanita itu di neraka. Kenapa kok seperti itu? Karena satu pintu surga yang namanya suami ini disia-siakan, disebabkan karena tidak bersyukur dari nikmat suami. Ya, suami mungkin tidak bisa memberikan nafkah sebagaimana para pengusaha di luar sana yang diberikan nafkah istrinya misalkan 1 bulan 100 juta, mungkin nggak mampu, tapi dengan memberikan nafkah semampunya dan bisa makan, alhamdulillah diberi kesehatan, dan ridhonya suami itu penting, dan kita panjenengan sebagai istri menanggapi itu dengan baik, bersyukur pada suami, maka insya Allah akan berkah keluarganya. Tidak banyak cekcok, tidak ada masalah yang berkepanjangan. Karena apa? Salah satunya adalah bersyukur kepada suami. Selalu ucapkan terima kasih suamiku telah membimbingku, telah menafkahiku dengan harta yang baik. Baik. Kenapa itu penting? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yakut." Cukuplah dosa bagi seseorang apabila ia menyia-nyiakan orang yang memberi makan keluarganya. Berarti ada dosa bagi seorang istri ataupun anak yang dia tidak berterima kasih kepada suaminya, kepada ayahnya. Kalau anak kepada ayahnya, ini penting ya, karena apa? Karena yang namanya dosa tentu saja tidak membuat hati tenang, membuat hati gelisah, itu pasti. Sehingga mana mungkin keluarga akan bahagia kalau selalu diliputi rasa gelisah, tidak bahagia. Rasa cinta di antara suami istri tidak akan pernah terliputi seandainya di dalam hatinya ada dosa yang berkepanjangan, dan itu dosa yang seharusnya tidak dilakukan. Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian poin berikutnya adalah, ya, itu poin pertama, dan poin berikutnya mengenai anak. Ya, baik. Yang pertama, di masa pandemi corona ini, ibu-ibu, tadi sudah dijelaskan, saya ulangi, saya tegaskan lagi, fungsi ibu sebagai fungsi panjenengan ibu-ibu sebagai apa? Sebagai istri. Itu yang tidak bisa dilupakan dan harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, saya ulangi, yaitu fungsi panjenengan sebagai ibu. Maka ibu-ibu, ikatan istri pegawai OJK Kota Malang perlu diketahui, fungsinya panjenengan di rumah tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai seorang ibu. Nah, apa hubungannya dengan materi yang poin pertama? Baik, seorang istri adalah ra'iyah, ya, al-imra'atu ra'iyah, kata Nabi. Perempuan itu juga memimpin. Berarti ada fungsi manajer dari seorang ibu, yaitu memanage bagaimana kebutuhan anaknya, bahkan termasuk aturan makan, minum, dan tidur. Dan ini diperhatikan di dalam Islam, sehingga ketika belajar di sekolah, mungkin sekolah umum atau apapun, tidak diajari perkara ini, bagaimana makan, bagaimana minum yang halal dan thayyib, bagaimana tidur yang benar, maka belum sempurna. Belum sempurna juga fungsi seorang ibu jika tidak memperhatikan hal ini. Nah, tentu saja yang pertama dilakukan adalah, yang pertama diperhatikan adalah memanage makanan anak. Termasuk nanti ayahnya ya ikut. Mungkin ayahnya di kantor ya makan, kita tahu lah suka makan-makan di kantor, ya, apalagi habis pengajian. Kalau sekarang puasa ya enggak mungkin, tapi entah di mana mampir begitu acara apa makan. Laki-laki mungkin kebanyakan makan di luar.
kecuali pagi sarapan ya, atau mungkin ketika ada kesempatan makan di rumah. Cuma seorang ibu dia yang selalu di rumah dan memasak, mungkin yang tidak terlalu bisa memasak, ada juga pembantu di rumah yang membantu masak, itu pun tetap harus dimanage oleh seorang ibu, dan ini sunnah. Dan ini merupakan bagian dari pendidikan anak. Iya, poinnya seperti ini. Merupakan bagian dari tarbiyatul aulad di dalam agama kita, yaitu ibu memperhatikan makanan anaknya. Loh, dedek anak kok masalah makanan? Iya, ini ada hubungannya. Coba kita perhatikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan selain dari duanya, ya, wa ghairuhuma. Nabi bersabda begini, panutan kita ini, ma mala'a adami wi'a syarran min batni. Tidak ada suatu tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia dari perutnya. Oke, pertama yang dibicarakan dalam hadis ini adalah perut, weteng, yang setiap hari ini kita isi sembarang kalir ini. Alhamdulillah kita punya syariat puasa sehingga kita memperhatikan hal itu. Ada fungsi cleansing ya, cleansing function, yaitu fungsi membersihkan di puasa 1 tahun sekali selama 1 bulan ini. Untung Islam punya puasa yang disyariatkan, bahkan sampai wajib. Karena ibaratnya kalau motor atau mesin itu ya ditap lah setiap bulan. Ini kita punya mekanisme seperti itu di dalam syariat kita. Ya, yang pertama bicara perut, ya. Perut dibicarakan, berarti perut ini pusat keburukan kalau tidak diatur. Dan mana mungkin seorang ibu tidak memperhatikan masalah ini. Wis segala makanan wis tidak tahu, pokoknya pesan bakso misalkan, sausnya tidak diperhatikan, ya, tidak tahu ya sausnya warnanya merah, kemudian diberikan anak, dan seorang ibu diam saja. Ini luar biasa. Pendidikan anak tidak akan pernah tercapai kalau hal ini tidak diperhatikan. Nah, ini kesempatan ibu-ibu, khususnya ikatan pegawai, ikatan istri pegawai OJK Kota Malang, dan secara umum yang menyaksikan ceramah saya saat ini, seorang ibu belum nyampe pada tujuan yang begitu luar biasa, jangan muluk-muluk bagaimana membuat anak ini cerdas, prestasi. Jangan muluk-muluk kalau masih belum bisa memanage perutnya anak. Dan ini sunnah, saya ulang. Nah, kemudian kata Nabi SAW, bihasmi ibni Adam luqaymatun yuqimna sulbah. Prinsip kedua, prinsip memberi makan kepada anak. Cukuplah bagi manusia itu beberapa suap saja, asalkan apa? Dapat menegakkan sulbahu, apa namanya? Tulang rusuknya. Nah, ini prinsip kedua, ibu-ibu. Jadi memberikan makan anak itu bukan sing banyak nak makannya, ibu ping telu, ping papat, tidak begitu. Tuh, habiskan semuanya, tidak begitu. Belum nyampe ke tataran itu seorang ibu jika memanjakan anaknya dengan makanan, tapi tidak memperhatikan kualitas nutrisinya, bukan kuantitas, kualitas nutrisinya. Ini diperhatikan di dalam agama kita seperti ini. Padahal pembahasannya adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Nah, berarti prinsipnya makan itu sekedar bisa menegakkan tulang rusuk, pokoknya bisa ngadeg, pokoknya bisa sholat, pokoknya bisa kerja. Loh, nanti kalau makan sedikit lapar, ya makan lagi. Bukan berarti tidak boleh kenyang, boleh kenyang sesekali, boleh. Misalkan di jamuan makan harus membahagiakan orang yang menjamu, sesekali nggak apa-apa, telap-telap begitu makannya. Nah, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia cuma kenyang itu 1 kali dalam setahun, yaitu ketika dijamu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gak apa-apa sesekali kenyang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah kenyang dengan minum susu, ya. Padahal sudah kenyang sama Nabi disuruh masih nambah, tapi sesekali saja. Tapi tidak mungkin kita setiap hari kok makannya, apalagi buka puasa kok kenyang terus. Waktu barengi anaknya sahur, ayo nak nambah, nak habiskan ini 2 wakul ini. Nah, ini ibu yang kurang pandai memanage
makanan anaknya. Ibu yang kurang piawai di dalam apa? Di dalam mendidik anaknya. Ini masuk pendidikan. Fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami fa thuluthun li syarabi fa thuluthun li nafsi. Nah, kalau memang terpaksa melakukannya dan kenyang, ini resepnya kenyang. Kalau memang harus kenyang gitu, maka dia harus membagi perutnya menjadi 3. Membagi perutnya menjadi 3. Fasulusun li ta'ami, yang pertama, 1/3 perutnya itu untuk ta'am, makanan. Wasulusun li syarabi, 1/3-nya untuk makanan, dan wasulusun li nafasi, ya. Dan yang 1/3 terakhir adalah untuk pernafasannya. Maksudnya begini, kalau orang makan kenyang sampai ketika minum sesek rasanya, sesek, wis pokoknya berdedek apa sih bahasa Indonesianya, penuh begitu perutnya, ini jangan dilakukan sering-sering. Jangan dilakukan sering-sering. Kita harus mengira-ngira, kira-kira kalau dengan tubuh saya seperti ini, kebiasaan makan seperti ini, kalau saya makan sekian dan kemudian tak tambahi minum sekian, kira-kira masih ada sisa di dalam rongga perutnya untuk nafas. Ya, baik, hati-hati. Ini kesempatan panjenengan dekat dengan anak, ya ibu-ibu. Panjenengan sedang dekat dengan anak, intensitas bertemunya sekarang luar biasa, harap diperhatikan kondisi makanan. Karena apa nanti? Ketika mendidik anak untuk selalu kenyang, setidaknya ada kerugian yang luar biasa. Ya, yang pertama dia akan malas ibadah. Yang pertama. Jadi nggak usah kemudian kita marah-marah nyuruh anak sholat, ya, kita marah-marah nyuruh anak baca Al-Quran, dan kenapa sampai marah-marah? Karena tidak nurut anaknya. Duh, itu sesuai dengan kemauan panjenengan. Karena apa? Panjenengan telah memberikan makanan-makanan berlebihan, ya, porsinya berlebihan. Ini dampaknya ke sana, malas beribadah. Yang kedua, orang yang terlalu banyak makan, selalu seperti itu, tidak diatur makannya, dia akan syahwatnya tinggi. Yang ketiga, hatinya akan keras, angel kandhane. Nasihatnya itu, kalau dikasih nasihat itu sulit. Maka ibu-ibu ini perlu diperhatikan, ya. Baik. Kemudian juga perlu diajarkan cara mereka, adab-adab makan di antara mereka. Nah, jangan, kalau minum jangan sampai bernafas, ya, karena itu tidak sesuai sunnah. Ada begini, ini etika. Di sekolah mungkin tidak didapatkan, tapi di rumah harus didapatkan. Karena sebenarnya guru anak-anak kita di sekolah itu mereka hanya fungsi sekunder sebagai guru. Fungsi utama guru ini orang tua kita ini, ayah ibunya ini, yang namanya guru ini. Perlu diperhatikan. Kesempatan ini bulan puasa, ya, diatur ayo nak puasa. Ya mungkin yang masih kecil puasanya ya puasa zuhur, ya, untuk mendidik itu. Nah, termasuk adab-adab minum tadi, bernafas di dalam bejana. Kemudian termasuk sabda Nabi SAW, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, ya, janganlah kalian minum sekali teguk seperti minumnya unta. Sekali teguk bagaimana? Misalnya begini, gelasnya segini, sekali teguk itu langsung dihabiskan, itu nggak adab dalam Islam. Etika itu harus diajarkan kepada anak di masa-masa lockdown ini, diajarkan betul. Nggak ada, kayak orang serakah. Dan kebiasaan minumnya hewan, yaitu unta. Dan prinsip di dalam Islam adalah yaitu membedakan perilaku orang beriman dengan hewan, bahkan dengan orang kafir. Begitu, dengan hewan bahkan dengan
orang kafir. Termasuk apa? Bahkan di dalam perkara-perkara lain, misalkan sujud ketika sholat, ini misalkan lantainya itu kan tidak boleh begini, ya, karena seperti apa? Seperti anjing, sehingga begini. Seseorang suami yang mendatangi istrinya untuk berhubungan, tidak ada foreplay, itu juga nggak sunnah. Nabi memerintahkan untuk foreplay. Karena apa? Harus ada bedanya hewan dengan manusia, belum dibedakan dengan hewan lagi. Berarti ini masalah etika, masalah adab. Karena di dalam agama kita, yaitu al-adab fawqal ilm, adab, etika itu di atasnya ilmu. Ini di dalam agama kita. Maka rugilah kita sebagai orang tua hanya mengajarkan, nak pokoknya kamu harus juara cerdas cermat, juara olimpiade ini dan itu, tapi adab tidak diperhatikan. Maka ketika dia tumbuh nanti menjadi orang dewasa, dia tidak beretika walaupun pintar. Dimulai dari perkara ini, ngatur makannya, minumnya, adab minum, adab tidur itu diatur. Kata Nabi SAW, walakin ishrabu masna wa thulath. Akan tetapi teguklah dengan 2-3 kali tegukan. Nah, tutorialnya begini. Sekali tegukan, gelap itu berhenti dulu. Kalau mau nambah nggak apa-apa. Atau 3 kali tegukan kemudian berhenti. Sehingga tidak tampak serangan. Nah, makanya langsung kan wibawanya orang turun itu. Misalkan ada seorang yang punya kedudukan tinggi, pendidikan, jabatan, dan dia wibawa, ada minuman langsung sekali minum bluk itu kan nggak etis gitu dilihat. Ya, muruahnya, harga dirinya bisa turun. Maka disitulah diajarkan kepada anak kita di rumah seperti itu, dan sekaligus ngajari kita sebagai orang tua begitu. Nah, idza antum tashribu wahmadu, wasammu idza antum syaribtum. Maaf. Kemudian diajarkan baca basmalah kalau mau minum. Kalau mau minum baca basmalah. Dicek dulu. Nah, ayo sudah baca basmalah belum? Sudah gitu. Belum baca basmalah ya? Iya, belum. Lupa saya. Nah, kalau lupa apa yang harus dilakukan? Bismillahi bi awalihi wa akhirihi. Itu doanya diajarkan begitu karena lupa. Karena harus berkah ini yang masuk ke tubuh. Kalau yang masuk ke tubuh berkah berupa minuman mungkin cuma air putih. Ya, tapi kalau berkah nanti anaknya akan mudah dinasihati, anaknya menjadi anak soleh. Banyak anak-anak tumbuh nakal, dia ibunya, ayahnya mengatakan, sudah tak didik macam-macam Ustaz, cara ini cara itu, tetap nakal. Ini yang mungkin panjenengan lupa. Tidak memperhatikan anaknya minum air putih mungkin, anaknya makan mungkin dengan secuil kue mungkin, tapi tidak dikontrol dia baca basmalah atau enggak. Apalagi makannya pakai tangan kiri, haram hukumnya karena menyamai setan. Begitu. Yang tadi menyamai hewan, ini menyamai setan. Nah, orang beriman punya karakteristik khusus, dia tidak menyamai apapun hewan ataupun syaitan, tapi dia seorang mukmin, kita seorang mukmin punya karakter khusus, yaitu karakter Islam. Nah, ketika diajarkan wasammu idza antum syaribtum, kalau kalian mau minum ya baca bismillah, wahmadu idza antum rafa'tum. Jangan lupa nak baca hamdalah, alhamdulillah kalau sudah minum. Begitu. Ini kayaknya sepele ya, tapi ini penting. Jangan harap anaknya panjenengan akhlaknya baik jadi orang besar kalau ini saja tidak perhatikan. Kesempatan kondisi lockdown ini, khususnya ibu-ibu ikatan istri pegawai OJK Kota Malang, secara umum ibunda dimanapun anda berada, barakallahu fikunna, memperhatikan perkara ini. Ya, sebagaimana juga hadis Nabi SAW, naha ayyatanaffasa fil ina'i au yanfakhati, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu Nabi melarang bernafas di dalam bejana dan meniupnya. Nah, ini perhatikan juga ini.
bernafas dalam bejana wadah begitu, misalnya entah minum apa atau es campur atau apa, bernafas di dalam bejana itu dilarang. Faedahnya banyak sekali. Bisa jadi di hidung ada kotoran nyemplung kono ubile kan, bisa jadi itu. Allah a'lam bishawab. Dan bisa jadi gas itu karena yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, kemudian bercampur dengan makanan dan itu akan berbahaya. Nah, meniupnya juga begitu. Ketika minum yang panas atau makan yang panas, Nabi la yanfakh. Dikata la yanfakh. Jangan meniupnya. Jangan meniup. Panas begitu tiup. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada faedah yang luar biasa kenapa Nabi melarang itu. Nah, loh, terus bagaimana kalau panas? Ini kan kesempatan. Biasanya kan kalau sahur kalau nggak hangat itu kan nggak enak. Dikipasi. Makan mie dikipasi, makan nasi apapun dikipasi. Dan ini etika, adab di dalam agama kita. Kesempatan ketika kita berdekatan dengan anak. Nah, terutama kita akan betul-betul memperhatikan ketika anak kita mau tidur. Kalau puasa siang hari biasanya bawaannya tidur karena memang anak kita mungkin capek. Malam hari juga begitu. Kesempatan bagaimana harus memperhatikan bagaimana tidurnya. Sudah baca doa apa belum? Tentu saja posisinya, bahkan Nabi kalau tidur miring kanan itu seolah-olah sepele, tapi itu faedahnya bagus untuk kesehatan. Nah, kalau miring kiri coba bayangkan apa kerugiannya kalau dilakukan berkepanjangan. Terutama berbahaya bagi orang yang penyakit jantung, itu miring kiri nggak bagus. Ya. Bagi yang tidak punya penyakit itu akan bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Jantung itu ada di kiri ya. Jantung itu ada di kiri. Tepatnya di ICS 4 ya, intercostal space nomor 4, fourth. Di sini berarti. Kalau seseorang itu tidurnya miring kanan, ya miring kiri sesekali nggak apa-apa, untuk variasi agar otot-otot tangan ini tidak terganggu. Kalau dia miring kanan berarti jantung tidak tertekan paru, karena paru di bagian kanan lebih banyak ruangnya dibanding kiri, sehingga betul-betul ringan kondisi jantung. Ini termasuk salah satu tips bagi orang yang darah tinggi ya. Miring kanan akan bisa membantu menyetabilkan kondisi jantungnya, sehingga resiko untuk penyakit jantung akan minim. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas faedahnya banyak. Bahkan ada yang kita lupa dari mendidik anak. Kita bayangannya itu terlalu ke depan. Itu kedepannya pun karena duniawi aja. Bagaimana anak kamu nanti jadi orang besar, punya gaji ini dan itu, punya jabatan ini dan itu, punya prestasi, tapi tidak memperhatikan bagaimana yang kita sepelekan, yaitu ketika anak mau tidur. Contohnya adalah berdasarkan hadis, idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-salati thumma ittaji' ala syakik al-ayman. Loh, coba perhatikan. Apabila hendak tidur, kalau mau tidur maka terlebih dulu wudu ya. Sebagaimana kamu wudunya kayak kalau mau sholat itu loh Kemudian setelah itu berbaringlah di atas sisi badanmu sebelah kanan ya dan kemudian ucapkan wa quli Allahumma aslamtu nafsi, berdoa. Kemudian berdoa ya, sebagaimana doa juga yang pernah diajarkan di sekolah itu doa. Coba ketika kita mendidik anak kita, mulai awal dibiasakan kalau mau tidur wudu. Kalau di keluarga kami tambahkan, ayo tidur, jangan lupa pipis, sikat gigi, wudu ya. Karena anak kecil ya harus diingatkan, maaf buang air kecilnya.
Kalau sudah besar ya sudah usah dibiasakan itu, sehingga kalau mau tidur nggak enak rasanya kalau nggak buang air kecil dulu, kemudian sikat gigi sebenarnya yo bagian dari wudhu juga, bersiwak, tapi perlu ditekankan kalau di zaman sekarang sikat gigi bersih sikat gigi, mulutnya bersih sehat, dan di wudhu juga kan ada sikat gigi, karena bersiwak itu juga sikat gigi, bersikat gigi itu siwak dan itu sunnah. Berarti kita ngajarkan anak kita untuk hidup bersih, mencintai sunnah, bersiwak, setelah itu kemudian berwudu agar betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibunda, anggota Ikatan Istri OJK Kota Malang yang berbahagia, barakallahu fikunna, dan secara umum muslimah di seluruh dunia yang memperhatikan ceramah ini, ya perlu diperhatikan. Nah, juga zikir-zikir sebelum tidur diajarkan pada mereka setelah berdoa, membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq dan An-Nas, membaca ayat kursi, dan zikir-zikir lain banyak sebenarnya, membaca surat Al-Mulk, dan itu panjang ya, belum kita biasakan kepada anak, namun kita biasakan untuk kita ya. Nah, kita biasakan itu kepada anak begitu, dan ini penting. Saya ulangi, nggak usah mimpi terlalu jauh anak sukses ini itu kalau hal ini saja tidak perhatikan. Yang terakhir Ibunda yang berbahagia, barakallahu fikunna, para pemegang estafet pembentuk generasi manusia Islam sejati, yaitu para ibunda sekalian, perlu diperhatikan. Kalau tadi seorang ibu punya kesempatan memperhatikan makanan anaknya, kalau sekarang ibu itu masya Allah tugasnya ibu itu ya manajer, ibu itu ya guru, ya ibu itu bahkan juga dokter atau perawat yang perlu memperhatikan kesehatan anaknya, ya perlu diperhatikan. Termasuk begini, melindungi anak-anak dari penyakit menular Ibunda, ini penting sekali ya Ibunda ya. Nah, penting sekali. Bahkan Nabi memperhatikan siapa yang terkena penyakit menular, dia tidak akan diikutkan dalam jihad. Misalkan di dalam riwayat Muslim Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, annahu kana, kata Jabir, ya, annahu kana fi wafdi Sakif, bahwa di dalam delegasi Sakif itu terdapat rojulun majdzum, ada seseorang yang kena penyakit kusta. Fa arsala ilaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu dikirim kepada Nabi, dihadapkan ini Nabi, ada yang kena penyakit kusta ini tapi semangat untuk berjihad luar biasa. Kata Nabi apa? Irji' faqad bay'anak, untuk kamu pulang saja enggak apa-apa, kami sudah membayarmu, maksudnya sudah tak bayar kok, sudah tak bayar, jangan khawatir, kamu mendapatkan pahala, jangan kumpul dengan orang-orang nanti menular. Nah, ini perhatian ibu-ibu, mungkin anak kita sudah dikarantina di rumah begitu ya, namun perlu diperhatikan hal-hal yang akan menyebabkan dia tertular, akan betul-betul ibu-ibu harus lindungi. Suami kalau pulang ke rumah jangan langsung nyentuh anak ya, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju langsung kalau perlu mandi. Kalau di rumah kami begitu, langsung ke kamar mandi, pakaian dilepas semuanya, dimasukkan mesin cuci, dimasukkan tempat baju, kemudian mandi, ya. Ini perlu diperhatikan Bu ya. Jadi suaminya panjenengan pulang dari kantor OJK atau apapun itu, lakukan itu karena ini sunnah ya, memperhatikan agar tidak tertular, itu kalau khusus pada COVID ya. Juga ketika kita pesan makanan melalui ojol ya, perlu diperhatikan ketika menerima kembalian uang itu perlu diperhatikan
kemudian kreseknya juga ya, kreseknya habis begini, kreseknya langsung aja dibuang dan kita langsung cuci tangan dan kemudian disajikan kepada anak. Nah, ini untuk penjagaan karena kita nggak tahu ya. Ada mungkin yang menyepelekan begini, alah gampang itu, ojo terlalu takut banget loh, parno nanti stres ya, parno ya stres. Cuma bukan berarti menyepelekan. Makhluk Allah juga kecil kok, makhluk Allah nanti gampang minta perlindungan kepada Allah lah. Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Betul memang ketika kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Tapi ingat, Allah memberikan syariat kepada hambanya, kepada orang-orang beriman untuk berhati-hati. Coba kalau memang corona itu memang makhluk Allah, tidak perlu ditakuti. Sekarang coba perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta karena menular, atau penyakit yang lainnya lah ya, yang nular-nular itu ya, sebagaimana kamu lari dari singa. Begitu. Ini bukan ngajari penakut, ngajari jadi orang penakut, enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pemberani luar biasa, setan sampai takut lari kalau ada Umar. Itu pun dikabari, dicegat waktu perjalanan. Wahai Amirul Mukminin, di sana ada wabah, ada at-ta'un. Panjenengan mau melanjutkan perjalanan atau tidak? Coba, apa yang dilakukan? Enggak melanjutkan perjalanan. Apakah Umar penakut? Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Kita minta ampun kepada Allah kalau menuduh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penakut, karena dia adalah orang istimewa. Nah, tidak. Justru itu cara orang mukmin untuk mencegah, ya, preventif ya, Bunda ya. Nanti kalau anak sudah sakit, kita nangis, sedih. Padahal kita tidak pernah memperhatikan makanannya anak, tidak pernah perhatikan. Jajan di sekolah ya begitu, jajan apapun, pokoknya masuk potongnya mesti manja-manjakan. Ini kalau sakit itu salahnya ibunya, itu salahnya ayahnya juga. Akhirnya begitu. Sampai ini diibaratkan lari dari singa kok. Wah, ada orang yang metuek metesek begitu. Corona ini enggak wedi. Apa itu corona makhluk Allah? Ya, kalau memang enggak takut dengan corona, nanti tak ajak ke Sekeriju Batu itu ya, kebun binatang ya, ada singa di situ, ambungan itu kalau berani itu. Ya, panjenengan cium makhluk Allah. Ya kalau panjenengan enggak jadi bedel kentang nanti, jangan panggil saya ya. Maksudnya orang Islam itu tidak berlebihan di dalam menanggapi sesuatu, selalu di tengah-tengah, mencegah ya mencegah, karantina gitu. Baik, ibunda sekalian, perlu diperhatikan kalau anak sudah sakit maka harus bersabar dan harus diobati. Dan prinsip mengobati tentu saja kalau sudah ketemu dengan obatnya yang cocok, dengan izin Allah akan sembuh. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza asaba ad-dawa'u bari'a bi'iznillahi azza wajalla. Nah, kalau sudah penyakit ketemu dengan obatnya, pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perhatikan, kita harus lebih memperhatikan pencegahan ya ibunda ya, dibanding pengobatan. Baik, untuk selanjutnya ibunda Ikatan Istri Pegawai OJK Kota Malang, ada 3 pertanyaan untuk kuis. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah Nabi biasa berbuka dengan apa? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua ibunda, yaitu sebutkan nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dihafal namanya jangan lupa dipelajari riwayat hidupnya. Banyak buku-buku yang bisa kita pakai di dalam mempelajarinya.
Dan kemudian pertanyaan ketiga untuk ibunda, ya, sebutkan siapa nama istri Nabi yang dia juga dikatakan sebagai dokter oleh para sahabat, oleh para sahabiah, oleh para ulama. Baik, demikian ceramah Ramadan kajian Ikatan Istri Pegawai OJK Kota Malang. Semoga puasanya lancar, diterima amal ibadahnya oleh Allah, semuanya makbul insyaallah, hajat-hajatnya diberi kemudahan, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar bagaimana kita menjadi orang beriman yang benar dan menyiapkan generasi, yaitu anak-anak kita, menjadi generasi yang tangguh menerus estafet kepemimpinan untuk mengurus NKRI ini, bahkan untuk mengurus dunia. Barakallahu fikum, saya Hendra Ubay. Sampai jumpa di kesempatan lain. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.